Jadi Mas Roni selama melayani akikah pernah ada pengalaman horor nggak? Atau yang mistis atau sulit dipercaya? Oh, mungkin ini ya, pernah dulu ada seorang pelanggan memesan kambing dipotong, dicacah, kemudian dikirimkan. Nah, ketika kita kirimkan, ada sesuatu yang kurang, ada yang pesanan yang terlewat, yaitu jeroan atau daleman, ada usus. Kita ada sedikit miskomunikasi. Nah, kemudian oleh pelanggan itu kita minta izin untuk mengambil kembali dari karyawan kita ke markas kita, ke dapur kita, ke tempat pemotongan kita karena memang eh, semuanya masih ada, masih tersedia di freezer kita, di tempat penyimpanan kita. Nah, ketika balik lagi ke lokasi pemesan kita di perumahan dekat kita, di dekat kandang kita, kantor kita, perumahan Bukit Golf, eh, itu suasana sudah mendekati maghrib. Jadi memang eh, sudah agak gelap. Tapi karyawan saya itu dua orang, yang satu senior, yang satu junior, yang satu sudah cukup lama, yang satu agak baru masuk. Jadi dia ditemani oleh yang senior itu. Yang senior itu menunggu. Nah, dia masuk ke rumah pelanggan itu, dia mengetok pintu. Tidak lama keluar laki-laki, ada percakapan singkat, kemudian dia menerima paket itu, seruan itu yang kekurangan tadi. Kemudian pamitan, karyawan kita dua itu kembali ke markas, ke kandang. Nah, pada malam harinya, pada jam 9-an, jam 10-an, pelanggan kita itu komplain, WA ke kita lagi. Loh, Pak, pesanan saya yang jeroan kok belum dikirimkan? Nah, saya kaget. Saya panggil anak-anak, saya panggil karyawan tadi yang mengantarkan ke sana, saya tanya satu-satu, sudah dikirimkan belum? Sudah diterima, sudah. Siapa? Laki-laki. Nah, kemudian saya telepon balik ke eh, pemesan tadi, yang menerima laki-laki Pak. Makin kaget pelanggan kita itu, namanya Pak Faisal. Loh, saya itu nggak ada anak laki-laki, laki-laki satu-satunya saya di rumah ini. Lah, makin kaget kita. Kok ada cerita seperti ini? Saya cek lagi ke anak-anak, betul rumahnya itu, betul. Yakin, yakin ada di depan TK. Loh, semua kronologinya sesuai dan apa? Semua ciri-cirinya benar dan ada yang mengantar itu yang berpengalaman. Jadi kalau yang datang itu yang mengantar itu anak yang baru, yang tadi junior, mungkin agak agak maklum, bisa jadi dia keliru rumah. Tapi ini dia diantar oleh yang senior. Yang senior ini sudah cukup yakin dengan sudah cukup pengalaman dan ini perumahan yang dekat dengan kantor kita, bukan perumahan yang jauh. Yang jadi kita juga cukup cukup sering ke daerah situ. Jadi peluang salahnya kecil. Makanya saya kembali ke nelpon ke pelanggan itu, betul Pak sudah diterima, tapi nggak tahu itu laki-laki dan barangnya sudah diterima. Tapi nggak tahu kalau sampai bapak nggak ada itu gimana nih, saya nggak bisa nggak tahu lagi nih bagaimana menjelaskannya gitu. Terus ngomong panjang-panjang, ya, apa kebetulan di rumah perumahan itu memang eh, dekat dengan area pekuburan. Barangkali itu faktor-faktornya yang sehingga ada kejadian semacam itu. Kemudian tapi closing statement dari pelanggan kita cukup menyejukkan. Jadi ya sudah lama segini aja, anggap saja itu keliru pengiriman. Udah gitu aja ya, nggak usah diperpanjang ini. Gitu. Jadi tidak mengambil kesimpulan yang horor-horor, kita kesimpulannya salah kirim saja.